Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah. Maka dari itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari NKB 3. Terpujilah Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dari tidur malam kami hingga di pagi hari ini dengan selamat. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk mengikuti persekutuan doa pagi ini secara online. Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan membawakan firman. Tuhan berkati agar apa yang disampaikan adalah apa yang Engkau ingin sampaikan. Tuhan, kami percaya Engkau akan menyertai persekutuan ini dari awal hingga akhir. Dan kiranya persekutuan ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Petrus 4 ayat 9 hingga ayat 11. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita berbicara mengenai perbuatan baik, pasti yang muncul pertama kali dalam pikiran kita adalah keadaan atau situasi di mana kita saling memberikan pertolongan dan saling memberikan bantuan terhadap orang yang membutuhkan. Salah satu contohnya dapat kita lihat dalam renungan bacaan saat teduh di pagi hari ini, yang mana dalam renungan tersebut diceritakan bahwa ada sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan ke tempat yang jauh. Ketika sedang melakukan perjalanan, bus yang mereka tumpangi mengalami transmisi. Transmisi adalah keadaan di mana bus tersebut koplingnya mengalami kehausan. Hal ini disebabkan oleh gesekan yang terjadi terhadap mesin secara terus-menerus selama perjalanan. Hal ini membuat mereka harus menunggu beberapa waktu, padahal mereka belum sampai ke tempat tujuan mereka. Dan itu membutuhkan 50 mil lagi untuk sampai kepada tempat tujuan mereka. Sambil menunggu, mereka melihat ke sekeliling mereka dan menemukan ada 2 unit mobil van yang sedang terparkir di lingkungan gereja. Ketika melihat hal itu, mereka berencana untuk menanyakan terhadap para petugas gereja mengenai mengenai penyewaan mobil tersebut. Mereka berencana untuk menyewa mobil van tersebut untuk digunakan
selama perjalanan mereka selanjutnya. Karena jikalau mereka memilih untuk menunggu, hari akan semakin gelap dan mereka tidak punya tempat untuk beristirahat pada saat itu, selain di dalam bus tersebut. Singkat cerita, mereka bertemu dengan para petugas gereja tersebut dan menanyakan, "Pak, apakah kami dapat menyewakan mobil ini?" Jawab petugas gereja tersebut bahwa, "Ya, silahkan. Kalian boleh memakai mobil ini tanpa biaya sepeser pun." Wow, luar biasa ya saudara-saudara. Luar biasa sekali pertolongan Tuhan terjadi pada saat itu. Tuhan menolong mereka melalui para petugas gereja yang ada pada saat itu. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil meminjam mobil tersebut dan mereka memakainya ke tempat tujuan mereka. Akhirnya mereka kembali pada malam hari, dan ketika kembali mereka disambut oleh sang sekretaris itu. Selain disambut dengan hangat, mereka juga ditawarkan minuman dan makanan. Hal ini membuat mereka merasa diterima dan merasa tidak dihakimi atas perbuatan mereka, yang mana mereka meminjam mobil tersebut tanpa biaya sepeser pun. Hal itu membuat mereka sangat bersyukur atas perbuatan baik yang diberikan oleh para petugas gereja terhadap diri mereka. Hal ini membuat mereka kembali lagi ke gereja tersebut pada hari Minggu dan memberikan persembahan dan memberikan cenderamata kepada sekretaris tersebut yang telah membantu mereka. Saudara-saudara, perbuatan baik bukan cuman berhubungan dengan apa yang kita pinjamkan kepada orang lain. Seperti tadi, gimana kita meminjamkan mobil, atau pinjamkan pakaian, atau pinjamkan alat elektronik lainnya. Tapi perbuatan baik itu juga berhubungan dengan bagaimana kita memberikan kata-kata positif, memberikan kata-kata semangat, memberikan kata-kata motivasi terhadap orang yang sedang down, sedang berada di titik terendah mereka. Misalnya sahabat kita sedang berada dalam titik terendah, kita bisa menolong dia dengan memberikan support, memberikan kata-kata positif bahwa kamu harus tetap semangat, bahwa Tuhan mengizinkan kamu melewati semua ini karena Dia punya rencana. Sesimpel itu saudara-saudara, sesimpel itu kita dapat mempengaruhi hidup seseorang. Dengan perbuatan baik yang kita lakukan, orang itu akan merasa bahwa ada yang masih memperhatikan mereka, ada yang masih mau care sama mereka, ada yang masih mau menerima mereka dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, di Alkitab sendiri telah dijelaskan dalam bacaan kita di pagi hari ini bahwa Tuhan menginginkan kita untuk memberi tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Selain itu, dengan melayani seorang akan yang lain dengan talenta, kemampuan yang telah diberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka dari itu saudara-saudara, marilah kita terus berbuat baik, marilah kita terus memberikan pertolongan terhadap orang yang membutuhkan. Dan percayalah, Tuhan memperhitungkan itu semua. Tuhan melihat semuanya dan Tuhan memperhitungkan. Dan percaya saja, Tuhan akan memberikan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang luar biasa terhadap hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan yang tak henti-hentinya Engkau berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan suara-Mu lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk terus berbuat baik terhadap orang yang membutuhkan. Ajarlah kami Tuhan untuk terus berbuat baik dengan tulus dan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu membawa setiap pergumulan kami berdoa terkhususnya buat negara kami,
bangsa kami tercinta Indonesia. Tuhan, dalam masa pandemi ini, kami mohon Tuhan tetap sertai pemerintah dari pusat hingga daerah, agar setiap keputusan, setiap hal yang mereka ambil itu beroleh dari pengetahuan hikmat akan Engkau. Tuhan berkati agar mereka bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga medis, dokter, perawat, dan suster yang ada di rumah sakit yang bekerja keras dari siang, dari pagi hingga malam. Kami mohon tuntunan penyertaan-Mu, Engkau memberkati, Engkau melindungi agar mereka tetap sehat, tetap kuat dalam menangani pasien COVID yang terus setiap hari bertambah. Kami mohon tuntunan penyertaan-Mu buat kami juga, orang-orang yang Tuhan izinkan untuk tetap stay at home. Kami mohon Tuhan berikan kami kesabaran, berikan kami ketabahan agar tetap terus mau patuh terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk tetap stay at home. Berkati kami dalam menuju masa new normal. Tuhan sertai agar kami bisa beradaptasi lagi dengan keadaan new normal ini. Kami juga mau berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia, yang ada di muka bumi ini, dalam pelayanan yang mereka lakukan. Kami mohon bahwa Tuhan akan terus menjaga, Tuhan akan terus melindungi dari para pendeta, majelis, dan jemaat. Kami mohon tuntunan penyertaan-Mu, terkhususnya untuk gereja GKI Gading Indah. Kami percaya Tuhan yang bekerja, kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami mau berdoa untuk setiap orang yang sedang sakit. Kami mohon tuntunan penyertaan Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan berikan mereka semangat untuk terus menjalani hari. Berkati setiap obat, makanan yang mereka konsumsi, dan berkati juga setiap tangan dokter yang menangani mereka. Kami percaya kesembuhan ada di tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan, selesai dari persekutuan ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kami mohon tuntunan penyertaan-Mu, Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus lindungi, agar kami dapat melakukan hari ini, dapat menjalani hari ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, demikianlah persekutuan ibadah pagi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan hari-hari. Kiranya Tuhan terus memberkati dan Tuhan terus memberikan kekuatan dan semangat kepada kita semua. Shalom.